Baik, terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir pada pertemuan kali ini. Baik, kita lanjutkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum itu, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dan perkuliahan kita yang kita laksanakan pada hari ini bisa berjalan lancar, tidak ada suatu halangan apapun. Ilahiyya sholihah al-fatihah. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah teman-teman, kita sudah bisa melaksanakan perkuliahan tatap muka meskipun masih terbatas ya. Jadi maksimal 50% yang boleh hadir di offline, 50%-nya lagi masih menjalani perkuliahan secara online. Jadi pada kesempatan itu, karena masih dalam pembatasan ini, akhirnya kami para dosen dituntut untuk membuat dua materi. Jadi materi untuk online dan materi untuk offline. Jadi dua materi sekaligus untuk teman-teman yang sekarang ada di online dan sisanya lagi bagi teman-teman yang sudah hadir pada pertemuan kali ini. Baik, sebelum kita mulai materi kita hari ini, saya absen terlebih dahulu yang sudah hadir pada pertemuan kali ini. Oke, saya rasa hadir semua ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya pada pertemuan kali ini. Baik, untuk memanfaatkan waktu seperti biasa, seperti yang sudah kita sampaikan di perkuliahan awal atau pertemuan di pertama kemarin ketika kontrak belajar, bahwa ketika masuk pertama itu saya akan menjelaskan beberapa materi terkait yang akan kita bahas per minggu. Jadi saya akan membahas beberapa materi setiap minggunya. Setelah itu dilanjutkan tanya jawab terkait materi yang saya sampaikan. Kemudian dilanjutkan presentasi oleh teman-teman sesuai kelompok yang sudah kita bagi pada pertemuan pertama dulu. Baik, setelah kita mempelajari di pertemuan kedua terkait dengan konsep dan teoritik, apa sih kemarin konsep dan teori itu seperti apa, sifat-sifat teori itu seperti apa, kemudian penjelasan konsep dan teori itu seperti apa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih jauh secara spesifik apa sih teori-teori yang ada dalam komunikasi. Jadi kita akan belajar lebih spesifik terkait teori-teori komunikasi. Baik, untuk pertama kalinya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kita keempat ini, yakni teori budaya organisasi. Baik, untuk memanfaatkan waktu, langsung saja saya jelaskan. Mohon izin saya berdiri ya untuk menjelaskan materi yang sudah saya siapkan. Baik, jadi materi kita terkait teori budaya organisasi. Teman-teman sudah kenal saya semua, di next saja. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait teori budaya organisasi. Itu yang pertama, kita akan belajar mengenai tokohnya, siapa saja tokoh pencetus teori budaya organisasi tersebut. Kemudian definisinya, apa sih teori budaya organisasi tersebut. Kemudian latar belakang teori budaya organisasi ini muncul. Kemudian asumsinya seperti apa, kemudian elemen-elemen pembentuk teori budaya organisasi itu seperti apa, kemudian studi kasus. Namun studi kasusnya ini nanti akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Baik, langsung saja kita mengenal yang pertama tokohnya. Baik, berikut ini adalah tokoh-tokoh dari pencetus teori budaya organisasi. Yang pertama ada Clifford James Gerd, kemudian ada Michael Papanowski dan Nico Daniel Trujillo.
Jadi nama-nama inilah mereka yang mencetuskan teori budaya organisasi. Oke, next. Oke, kita masuk ke profil singkat tokohnya. Tokoh yang pertama, Clifford Geertz, itu lahir pada 23 Agustus 1926 dan wafat pada 30 Oktober 2006. Masih istilahnya masih masuk pada era modern. Jadi alma maternya itu Antioch University pada tahun 1950 dan Harvard University memperoleh PhD di sana. Kemudian beliau adalah seorang antropolog asal Amerika Serikat dan juga merupakan seorang profesor di Princeton University, New Jersey of America. Kemudian sedangkan rekannya Nick O'Donnell Trujillo, beliau bersama Pak Kanospi mencetuskan teori budaya organisasi pada tahun 1983. Sedangkan untuk profilnya, untuk rekannya ini, itu ketika kita mencarinya di internet cukup sulit sekali karena memang beliaunya ini tidak dijelaskan secara spesifik profesinya apa. Yang pasti peneliti dan juga pengajar, cuma tidak dijelaskan secara spesifik profilnya di Google, tidak ada. Oke, berikutnya ada Michael Papanosky, dari alma maternya itu Stanford University. Beliau adalah seorang profesor yang pertama karirnya di Michigan University pada tahun 1973 sampai 1975. Kemudian dilanjutkan di Utah University 1977 sampai 1989 dan dilanjutkan lagi di University of Colorado 1989 sampai 1996. Kemudian pada tahun berikutnya di Westminster College itu pada tahun 2013 sampai sekarang. Itu sampai sekarang itu masih ada dirinya seperti itu. Baik, next. Jadi pada slide berikutnya ini kita akan menjelaskan apakah yang dimaksud dengan budaya organisasi. Jadi menurut pencetusnya sendiri, Pak Kanospi dan O'Donnell Trujillo, budaya merupakan suatu cara hidup di dalam sebuah organisasi. Budaya organisasi mencakup iklim atau atmosfer emosional dan psikologis. Budaya organisasi juga mencakup semua simbol, ada tindakan, kemudian rutinitas, percakapan, dan lain sebagainya. Dan makna-makna yang terjadi antara karyawan dan manajemen itu dalam konteks organisasi yang berprofit ke arah ekonomi ya, tapi dalam organisasi-organisasi yang lain juga bisa diterapkan. Oleh karenanya, budaya organisasi merupakan esensi dari kehidupan organisasi itu sendiri. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa mereka menerapkan prinsip-prinsip antropologi untuk mengkonstruksi atau membangun teori mereka, dan secara khusus mereka mengadopsi pendekatan interpretasi simbolik yang dikemukakan oleh Geertz dalam model teori mereka. Oke, next. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai latar belakang lahirnya teori budaya organisasi ini. Jadi teori ini terinspirasi oleh metafora budaya atau jaring laba-laba dan organisasi dari Clifford Geertz. Jadi kenapa di sini ada gambar jaring laba-laba? Karena dia terinspirasi oleh metafora dari jaring laba-laba ini. Jadi organisasi itu dimetaforakan seperti jaring laba-laba oleh Geertz. Jadi gambaran mengenai jaring laba-laba bukan tanpa tujuan, namun karena ia yakin bahwa budaya itu seperti jaring yang dipintai oleh laba-laba, yang artinya jaring ini terdiri atas desain yang cukup rumit dan tiap-tiap jaring berbeda dengan yang lainnya. Jadi dalam hal ini yang dimaksud Geertz yaitu setiap jaring yang dibuat oleh laba-laba yang satu dengan laba-laba yang lain itu pasti berbeda. Seperti itu. Jadi ada perbedaan antara jaring satu dengan jaring yang lainnya. Jadi ada perbedaan antara organisasi satu dengan organisasi yang lainnya. Jadi dalam hal ini dia menyatakan bahwa orang-orang adalah hewan yang bergantung dalam jaringan kepentingan atau jaring laba-laba itu tadi.
Jadi jaring itu tidak hanya rumit, tapi jaring itu saling melengkapi, saling berinteraksi satu sama lain, jadi saling berkaitan seperti itu. Kemudian berikutnya Papanosti dan O'Daniel mengartikan jaring laba-laba Wirtz sebagai anggota-anggota dari organisasi terlibat di dalam banyak perilaku komunikasi, yaitu jaring berbeda dan unik dan memberikan kontribusi bagi budaya. Oke, next. Oke, sekarang kita masuk ke asumsi dasar dari teori budaya organisasi. Asumsi dasar dari teori ini yang pertama, anggota-anggota organisasi menciptakan dan mempertahankan perasaan yang dimiliki bersama mengenai realitas organisasi yang berakibat pada pemahaman yang lebih baik mengenai nilai-nilai suatu organisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, penggunaan dan interpretasi simbol sangat penting dalam budaya organisasi. Jadi kita tahu sendiri bahwa beberapa organisasi yang kita kenal saat ini pasti memiliki simbol. Nggak ada organisasi yang tidak memiliki simbol, itu nggak ada. Pasti semua organisasi di seluruh dunia ini pasti memiliki simbol. Kemudian asumsi yang ketiga, budaya bervariasi dalam organisasi-organisasi yang berbeda-beda. Interpretasi tindakan dalam budaya ini juga beragam. Jadi karena budaya dalam organisasi-organisasi yang ada itu berbeda-beda, jadi satu organisasi dengan satu yang lain itu punya sesuatu asumsi yang pasti berbeda, sesuatu misi-misi dan tujuan yang tersemat yang pasti juga berbeda. Oke, next. Oke. Berikutnya elemen budaya organisasi. Yang pertama ada elemen idealistik dan kedua ada elemen behavioristik atau behavioral. Dikatakan idealistik dikarenakan elemen ini menjadi ideologi organisasi yang tidak mudah berubah meskipun nilai organisasi secara natural harus selalu berubah dan beradaptasi dengan lingkungannya. Dan hanya orang-orang tertentu saja yang tahu apa sesungguhnya ideologi mereka dan mengapa organisasi tersebut didirikan. Jadi dalam elemen idealistik ini, suatu organisasi biasanya didirikan itu atas tujuan apa, atas dasar apa, tujuannya mau dibawa kemana. Itu biasanya ada orang-orang dalam organisasi itu yang tahu, biasanya pendirinya ini yang tahu elemen idealistiknya. Kemudian ada elemen behavioral, yakni elemen yang kasat mata muncul ke permukaan dalam bentuk perilaku sehari-hari seperti desain, arsitektur organisasi, perilaku dan simbol dalam organisasi. Next. Oke, berikutnya adalah lapisan elemen pembentuk budaya organisasi sendiri. Jadi dari dalam sendiri itu ada asumsi dasar. Nah, asumsi dasar inilah yang biasanya menjadi patokan atau dasar dari organisasi itu berdiri. Jadi di dalam asumsi dasar itu biasanya tersemat visi, misi, dan tujuan didirikannya organisasi itu. Jadi asumsi dasar itu paling dalam organisasi, inti organisasi itu visi, misi, dan tujuannya itu apa. Seperti itu. Kemudian di luarnya lagi, lapisan berikutnya itu ada nilai-nilai. Jadi setelah ada asumsi dasar, biasanya tersemat dalam visi, misi, dan tujuan organisasi, itu muncullah nilai-nilai dari suatu organisasi. Jadi nilai-nilai inilah yang dipegang teguh, yang dilaksanakan oleh anggota organisasi. Kemudian di luarnya lagi ada norma. Setelah nilai ada norma. Norma ini biasanya terformalistik dalam bentuk ADART atau peraturan sistem norma tertentu dalam suatu organisasi. Jadi setiap organisasi pasti punya ADART sendiri-sendiri, punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sendiri-sendiri. Jadi itu yang mengatur sistem norma. Berikutnya di level berikutnya, di lapisan berikutnya itu ada perilaku. Jadi perilaku itu adalah perilaku yang biasanya dilakukan oleh organisasi-organisasi tertentu. Jadi anggota-anggotanya itu melakukan suatu perilaku yang sudah tercermin dari asumsi dasar, nilai-nilai norma, itu kemudian mewujud menjadi sebuah perilaku dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Berikutnya yang paling luar, yang paling mudah dikenali oleh orang luar, jadi yang paling mudah dikenali oleh orang-orang yang di luar organisasi itu adalah simbol atau biasa dikenal dengan logo.
Jadi setiap organisasi itu punya logo atau punya simbol, dan itulah yang biasanya dilihat pertama kali oleh orang lain yang berada di luar organisasi. Jadi simbol atau logo itulah yang mencerminkan organisasi itu yang pertama kali dilihat oleh orang lain. Jadi organisasi ini seperti apa, konsepnya seperti apa, itu tersemat dalam logonya itu tadi. Jadi itulah yang pertama kali dikenal dalam kehidupan kita ketika seorang anggota organisasi berinteraksi dengan orang lain yang berada di luar organisasinya. Tentu semakin ke dalam itu semakin sulit untuk ditembus suatu organisasi itu. Kemudian setelah melihat logonya, biasanya orang-orang itu setelah kenal, oh ini logo organisasi ini, dia akan tahu perilaku anggota organisasinya itu seperti apa. Itu lapisan-lapisan pembentuk budaya organisasi. Next. Oke. Berikutnya simbol-simbol budaya organisasi atau yang tadi kita lihat itu yang paling luar, di kulit yang paling luar itu adalah simbol. Yang pertama kali dilihat oleh orang lain itu adalah simbol. Jadi di sini simbol dikategorikan menjadi 3. Yang pertama ada simbol fisik, kemudian ada simbol perilaku, dan simbol verbal. Yang pertama simbol fisik, tentu saja seni, desain, atau logo, itu simbol fisik. Bentuk bangunan atau dekorasi bangunan, mungkin ada organisasi tertentu yang bangunannya pasti modelnya seperti itu dan warnanya pasti seperti itu. Itu ada cara berpakaian atau tampilan seseorang, jadi orang-orangnya organisasi itu tampilannya seperti apa, seperti itu. Kemudian tata letak bangunan dan desain organisasi itu sendiri. Berikutnya ketika simbol perilaku itu termasuk upacara-upacara atau ritual yang biasa dilaksanakan, cara mereka berkomunikasi, tradisi atau kebiasaan mereka, sistem reward atau bentuk hukuman yang biasa muncul ketika seorang anggota organisasi itu terseret suatu kasus atau terseret suatu masalah. Kemudian berikutnya ada simbol verbal, biasanya bisa dalam bentuk anekdot atau humor, jargon atau cara menyapa. Mungkin ketika kalian di Indomaret atau di Alfamart, pasti kalian akan disapa oleh pramuniaganya. Jadi sapaan-sapaan itulah yang merupakan simbol verbal dari organisasi itu tadi. Jadi berikutnya ada mitos, sejarah, cerita-cerita sukses, orang yang dianggap pahlawan, dan metafora yang digunakan. Jadi metafora itu biasanya kalimat-kalimat yang selalu digunakan oleh mereka itu seperti apa. Terutama yang paling sering muncul dan mudah dipahami oleh orang di luar organisasi itu adalah jargon atau cara menyapa. Itu yang paling digunakan ketika anggota organisasi itu berinteraksi dengan orang-orang lain di luar organisasinya. Oke, mungkin saya kira cukup sampai di sini terkait dengan konsep atau teori budaya organisasi. Kita lanjutkan terkait studi kasusnya minggu depan di pertemuan berikutnya. Mungkin akan dilanjutkan secara daring karena kita menunggu aturan yang berlaku dari pemerintah kita. Baik, sampai di sini mungkin ada yang perlu ditanyakan atau ada yang perlu didiskusikan atau mungkin ada yang belum jelas, silakan. Oke, barangkali kalau tidak ada yang ingin didiskusikan atau tidak ada yang ingin ditanyakan, nanti setelah ini dilanjutkan materi berikutnya di minggu depan. Mungkin kita cukupkan dulu pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih banyak teman-teman sudah mengikuti perkuliahan pada pertemuan kali ini. Semoga ada guna dan manfaatnya bagi kalian. Baik, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih banyak yang sudah bergabung pada pertemuan kali ini. Langsung saja kita mulai pembelajaran kali ini.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu dengan membaca suratul Fatihah. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik, berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, saya absen terlebih dahulu yang sudah hadir pada pertemuan kali ini. Oke, saya rasa sudah lengkap yang hadir pada pertemuan kali ini. Baik, langsung saja kita mulai melanjutkan materi terkait dengan teori budaya organisasi. Tapi pada pertemuan kali ini, setelah minggu kemarin kita belajar mengenai teori budaya organisasi dalam segi konsep atau teoretik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih jauh mengenai studi kasus. Oke, baik, untuk memanfaatkan waktu, langsung saja kita mulai. Oke, jadi studi kasus teori budaya organisasi kali ini kita akan mengambil contoh kasus organisasi yang cukup dekat dengan kita, yakni organisasi Nahdlatul Ulama. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Oke, jadi Nahdlatul Ulama dalam tinjauan budaya organisasi. Baik, kemarin sudah belajar mengenai beberapa elemen pembentuk budaya organisasi, di antaranya ada asumsi dasar, kemudian ada nilai-nilai, kemudian ada norma, perilaku, dan simbol atau logo. Oke, yang pertama ini asumsi dasar. Jadi asumsi dasar merupakan inti dari sebuah organisasi yang biasanya dinyatakan secara formal dalam bentuk pernyataan visi dan misi suatu organisasi. Jadi dalam organisasi Nahdlatul Ulama atau NU itu visinya sebagai berikut. Jadi ini yang menjadi asumsi dasar atau yang mendasari Nahdlatul Ulama itu sendiri. Jadi visi dari Nahdlatul Ulama adalah menjadi jamiyah diniyah Islamiyah ijtimaiyah yang memperjuangkan tegaknya ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Kemudian mewujudkan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, kesejahteraan, keadilan, dan kemandirian khususnya warga NU, serta terciptanya rahmat bagi semesta dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, next. Itu visi dari Nahdlatul Ulama yang termasuk dalam asumsi dasar. Berikutnya misi Nahdlatul Ulama. Jadi mengembangkan gerakan penyebaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah untuk terwujudnya umat yang memiliki karakter tawasud atau moderat, kemudian tawazun atau seimbang, iktidal, tegak lurus, dan tasamuh atau toleran. Berikutnya mengembangkan beragam khidmah bagi jamaah NU guna meningkatkan kualitas SDM NU dan kesejahteraannya, serta untuk kemandirian jamiah NU. Berikutnya, mempengaruhi para perumus kebijakan maupun undang-undang agar produk kebijakan maupun undang-undang yang dihasilkan
berpihak kepada kepentingan masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan rasa keadilan. Oke, next. Oke, berikutnya elemen pembentuk budaya organisasi setelah asumsi dasar atau inti dari organisasi itu sendiri. Berikutnya ada nilai-nilai. Jadi dalam organisasi Nahdlatul Ulama atau NU memiliki 5 prinsip dasar berupa nilai-nilai paling strategis dari ajaran agama Islam. Kelima prinsip dasar yang kemudian disebut Al-Mabadi Al-Khamsah sebagai berikut. Yang pertama itu ada asidku atau memiliki integritas kejujuran. Berikutnya ada al-amanah wal wafa' bil ahdi, terpercaya dan taat memenuhi janji. Berikutnya ada al-adalah, tegak lurus dalam meneguhkan rasa adil dan keadilan. Berikutnya at-ta'awun, saling tolong-menolong. Dan terakhir yang kelima ada al-istiqomah atau konsisten dan taat asas. Jadi nilai-nilai inilah yang kemudian menjadi prinsip yang keluar dari asumsi dasar Nahdlatul Ulama itu tadi. Kemudian tercermin dari nilai-nilai ini tadi. Oke, next ke elemen berikutnya. Oke, elemen pembentuk budaya organisasi berikutnya adalah norma. Jadi sistem norma dan komitmen NU secara tekstual terdokumentasi dalam ADART dan keputusan-keputusan NU lainnya, berisi berbagai aspek yang menyangkut tentang hidup dan kehidupan umat manusia, baik sebagai umat beragama, warga bangsa, maupun aspek kemanusiaan sebagai komunitas dunia. Sistem norma dan komitmen NU ini kemudian menjadi karakteristik yang membedakan antara satu organisasi dengan organisasi lainnya, antara satu komunitas masyarakat dengan komunitas masyarakat lainnya. Jadi norma itu merupakan sebuah komitmen ya, atau sebuah sistem yang tertulis, biasanya terdokumentasi secara tekstual itu dalam bentuk ADART. Jadi setiap organisasi itu ada ADART-nya masing-masing seperti itu, yang mengatur anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari organisasi itu tersendiri. Oke, next. Oke, berikutnya setelah kita tadi membahas mengenai asumsi dasar, kemudian nilai-nilai norma, kemudian berikutnya perilaku. Jadi setelah asumsi dasar, kemudian sebuah elemen dari budaya organisasi itu semakin keluar dalam bentuk nilai-nilai, kemudian dicetuskan lagi dalam bentuk tekstual, terdokumentasi dalam bentuk tekstual menjadi sebuah ADART atau norma, sistem norma itu tadi. Kemudian ADART itu tadi keluar lagi dalam bentuk perilaku. Jadi perilaku ini meliputi upacara-upacara atau ritual, cara berkomunikasi, tradisi atau kebiasaan, dan sistem reward atau bentuk hukuman. Perilaku ini dapat dilihat dalam Nahdlatul Ulama, diantaranya ada amar ma'ruf nahi munkar, kemudian ada akikoh, dibahan, hol, istighosah, jamian, manakib, maulid nabi, kunut, tahlil, tingkepan, dan ziarah kubur. Jadi beberapa perilaku yang kita bahas ini adalah perilaku-perilaku yang biasa dilakukan oleh masyarakat atau warga NU. Jadi perilaku-perilaku ini adalah perilaku yang biasa kita amati atau bisa diamati dari anggota dari organisasi tersebut. Jadi seseorang akan mengamalkan suatu perilaku yang merupakan cerminan dari organisasi yang diikutinya, itu biasanya perilaku-perilaku yang bisa terlihat seperti misalnya tahlil, tingkepan, ziarah kubur, itu kan suatu perilaku yang bisa dilihat oleh orang lain seperti itu. Oke, next.
elemen pembentuk budaya organisasi. Yang kelima itu adalah simbol atau logo. Ya, simbol atau logo ini tidak asing bagi organisasi. Jadi dalam organisasi Nahdlatul Ulama sendiri ada bintang 9. Jadi dalam logonya tadi yang sudah ditampilkan di slide sebelumnya, itu ada bintang 9 di situ. Jadi bintang besar di tengah bagian atas itu melambangkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian 2 bintang kecil di samping kiri dan 2 bintang kecil di samping kanan bintang besar melambangkan 4 sahabat Khulafaur Rasyidin, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kemudian 4 bintang kecil di bagian bawah melambangkan mazhab Arba'ah, yakni Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Keseluruhan jumlah bintang 9 melambangkan Wali Songo, dan angka 9 sendiri adalah angka terbesar dari bilangan. Seperti itu. Oke, next. Berikutnya ada gambar bumi. Bumi mengingatkan kepada kita bahwa manusia itu berasal dari tanah dan kembali menjadi tanah. Kemudian dikeluarkan dari tanah untuk dihidupkan kembali pada Yaumul Ba'ats. Tampar melingkar bumi, yakni tampar melingkar bumi adalah lambang ukhuwah Islamiyah atau persatuan dan persaudaraan yang tersirat dan serta tersurat dalam surat Ali Imran ayat 103. 2 ikatan tampar atau simpulan sebelah bawah mengandung hikmah sebagai bentuk pertahanan agar tidak dimasuki orang-orang yang ternista karena mendustakan Allah. Banyak untayan tampar berjumlah 99 yang melambangkan Asmaul Husna. Okay, next. Kemudian masuk ke warna. Jadi dalam suatu logo, warna sendiri itu mencerminkan konsep itu sendiri atau mencerminkan asumsi dasar itu sendiri. Jadi warna dasar hijau melambangkan kesuburan tanah air Indonesia, sedangkan warna tulisan putih melambangkan kesucian. Seperti itu. Jadi tadi ada beberapa elemen pembentuk organisasi Nahdlatul Ulama. Yang pertama ada asumsi dasar yang kemudian bisa dilihat dari visi, misi, dan tujuan dari Nahdlatul Ulama. Kemudian berikutnya ada nilai-nilai. Tadi Nahdlatul Ulama mempunyai 5 nilai yang terrangkum dalam Al-Mabadi Al-Khamsah. Kemudian ada norma yang terrangkum dalam ADART. Kemudian perilakunya terrangkum dari beberapa perilaku, diantaranya tahlil, ziarah kubur, tingkepan, dan lain sebagainya. Serta kemudian simbol yang disimbolkan dengan lambang NU yang kita kenal saat ini. Oke. Untuk apa? Untuk membaca lebih jelas terkait materi yang saya sampaikan terkait dengan Nahdlatul Ulama dalam tinjauan budaya organisasi, itu saya sudah menuliskannya dalam bentuk jurnal yang sudah diterbitkan di Jurnal Studi Sosial dan Ekonomi Al-Mutakin di volume 2 nomor 1 Januari 2021 halaman 15 sampai 26. Jadi bisa diakses melalui Google Scholar atau Google secara umumnya. Nanti akan ditemukan bahwa makna nilai-nilai kultural Nahdlatul Ulama dalam tinjauan budaya organisasi. Jadi bisa dibaca selengkapnya di situ sebagai bahan referensi. Oke, next. Untuk referensi pada materi kali ini atau pertemuan kali ini bisa dilihat seperti ini. Jadi bisa teman-teman akses sendiri, bisa melalui perpustakaan, bisa melalui e-book, atau bisa melalui toko-toko buku terdekat yang bisa dibeli di toko-toko buku terdekat. Oke, jadi itu beberapa hal terkait dengan Nahdlatul Ulama dalam tinjauan teori budaya organisasi. Oke, mungkin sampai di sini ada yang kurang jelas atau ada yang ingin didiskusikan, silakan. Oke, baik. Apabila tidak ada yang ditanyakan atau tidak ada yang didiskusikan,
Mungkin kita cukupkan pertemuan kali ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Baik, sebelum kita akhiri, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, saya akhiri. Cukup sekian diskusi dan materi kita hari ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.